Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat seperti apa konferensi pers dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pada hari ini, Ketua Umum Partai Nasdem yang terhormat Bapak Surya Paloh didampingi dengan Nasdem Bapak Ahmad Saroni, Ketua Fraksi Partai Nasdem Bapak Victor Laiskodat, anggota DPR RI Bapak Ali Bazi, dan Sekretaris Wilayah Sulawesi Selatan Bapak Kasiar, dan tentunya juga Ketua DPW dari Sumatera Utara. Beberapa hal yang ingin disampaikan, silakan Pak Surya, mungkin ada beberapa hal yang belum. Ya baiklah teman-teman semuanya, ini adalah forum kita hadir bersama di Rakernas pertama Partai Nasdem ini, dan seluruh keluarga besar partai mengucapkan terima kasih atas rekan-rekan pers. Dan ini waktunya barangkali ada segala sesuatu yang ingin ditanyakan kepada saya persilakan. Ada yang mau nanya? Sebutkan nama dan media ya. Nama dan media ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Saya dari Merdeka.com Pak. Ikhwan dari Merdeka.com Pak. Pak, tadi di orasi politiknya Bapak menyampaikan mendukung pemerintah. Ini sebelumnya pernah memang Bapak sampaikan, tapi apakah kali ini akan bergabung ke kabinet Bapak Presiden Prabowo? Itu untuk pertama Pak. Untuk sebentar dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi seperti halnya untuk dapat dipahamin kembali oleh teman-teman semuanya, sejak hanya 30 menit KPU resmi mengumumkan Presiden Prabowo sebagai kandidat presiden yang terpilih dan ditetapkan sebagai presiden, Nasdem telah memberikan sikapnya secara resmi, memberikan dukungannya sepenuhnya atas pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jadi setelah 10 bulan berjalan ini, kami ingin menegaskan kembali, tidak ada bergeser sedikit pun. Kami bahkan menginginkan agar capaian kemajuan, keberhasilan itu bisa terus tidak berhenti di tempat dan bergerak ke arah apa yang kita inginkan bersama. Sebuah progres, akselerasi yang cukup bisa membesarkan hati kita bersama. Karena seperti kita ketahui, program-program kebijakan yang amat super strategis menurut Nasdem, extraordinary, katakanlah kemandirian energi, ini luar biasa. Kalau ini bisa butuhkan negeri ini. Kita sekarang menjadi net importer terbesar dalam hal BBM di seluruh negeri-negeri yang ada di permukaan bumi ini. Jadi tepat sekali kebijakan Presiden Prabowo untuk menegaskan ingin mencapai kemandirian energi. Nah, ini kan bukan masalah yang mudah. Demikian juga kemandirian pangan. Kita ini negeri-negeri agraris. Bukan hal yang tidak mungkin kita untuk mencapai kemandirian pangan itu. Ya, kontur struktur tanah kita, iklim kita amat memungkinkan kita untuk kemandirian itu. Tetapi belum kita capai. Dari waktu ke waktu ini belum kita capai. Dua hal ini amat sangat menjadi concernnya Nasdem. Apa ya yang bisa membuat agar komitmen dukungan kita itu juga memberikan sesuatu arti yang lebih berarti atas tekad daripada Presiden Prabowo untuk melaksanakan program strategis tadi. Itu. Jadi bukan berarti nanti kalau ada kabinet baru Nasdem untuk ikut. Enggak lah, itu nomor 17. Bukan kira 17 Agustus, memang nomor 17. Sekarang baru nomor 1, itu perlu 16 lagi tahapan. Ya? Baik. Oke, nomor 2. Nama dan media. Izin Pak, saya Ishak dari Harian Rakyat Sulsel. Mau bertanya Pak soal terkait, mungkin pertama soal kegiatan Rakernas ini. Apakah Rakernas ini termasuk bagian dari untuk membahas konsolidasi menuju 2029 begitu? Terus yang kedua Pak, soal tadi menyambung pertanyaan dari teman di Merdeka soal
penegasan tadi bahwa sudah mendukung pemerintahan Prabowo. Nah, Nasdem ini kan dikenal sebagai partai yang kemudian selalu berada pada barisan akar rumput juga begitu Pak. Nah, soal di tengah banyaknya polemik bangsa ini begitu Pak, ada kemudian kabur aja dulu, kemudian Indonesia gelap, kemudian ada dan terakhir soal One Piece itu, nah posisi Nasdem sendiri Pak seperti apa melihat ini? Terima kasih. Bagus sekali. Jadi hal yang pertama, tidak tertutup kemungkinan untuk berbicara masalah olahan, ya kan, untuk melihat kondisi problematik yang actual pada saat ini, sekaligus juga bagaimana proyeksi ke depan yang menyangkut pemilu 2029, itu pasti. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, bahwasanya Nasdem tetap berpikir dengan penuh kemandiriannya, agar bisa melihat celah apa yang dia bisa kontribusikan, sebagai saran, sebagai pandangan, sebagai katakan kritik sekaligus. Agar apa? Agar kita terhindarkan kepada sesuatu yang di luar harapan kita dalam pencapaiannya. Semua kita wajib sekali lagi saya katakan, untuk memberikan sinergi yang kita miliki, kemampuan kapasitas yang kita berikan, baik secara individu maupun sebagai institusi Partai Nasdem, suksesnya pembangunan. Ini baru 10 bulan. 10 bulan kita mulai berbicara. Bagaimana yang kita lihat ini dengan cara kita. Nanti Anda mendengar. Kita lihat lagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kesempatan kita baru 10 bulan kerja, wajar sekali belum mencapai sesuatu yang cukup signifikan menurut saya. Itu fairnya. Tapi sesudah jalan mungkin tahun kedua, itu lain lagi suasananya. Nah, kita ingin mendorong satu, agar stabilitas nasional, sekali lagi saya katakan stabilitas nasional jangan pernah terganggu. Jadi upaya-upaya yang akhirnya bermuara kepada destabilitas nasional, itu kesedihan bagi kita semuanya. Sebaiknya kita hindarin. Sebaiknya kita hindarin. Dan Nasdem pasti ingin mengingatkan dan ingin berhadapan dengan siapa saja yang ingin mengganggu stabilitas nasional. Bukan kita ikut dalam barisan untuk mengganggu stabilitas nasional. Itulah yang saya maksudkan tadi. Dukungan Nasdem sungguh-sungguh dukungan yang totalitas. Ada di sana kejujuran, ada ketulusan hati, dan mudah-mudahan ini tentu mendapatkan penilaian yang sebagaimana dan sewajarnya, agar bisa kita mengajak semuanya pihak tetap melihat begitu kompleksnya permasalahan, begitu beratnya beban seorang Presiden Prabowo yang harus dibantu oleh seluruh komponen dan elemen publik. Ya, cukup. Izin Bapak, saya Clara dari suara.com. Di tengah rakernas ini ada kabar kurang mengenalkan soal penangkapan terhadap Bupati Kolaka Timur. Itu sikap DPP sendiri gimana Pak? Kemudian satu lagi Pak, soal anak DPW Nasdem Sulsel kan gabung PSI kemarin. Bahkan santer diberitakan Pak RMS juga akan gabung ke PSI. Itu penilaian dari Nasdem sendiri gimana Pak? Saya jawab satu yang pertama, konsistensi sikap partai, penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum, itu tidak akan mundur, tidak akan deviasi di sana untuk satu dan lain hal. Kedua, memang saya baru dengar remang-remang. Cuman saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, ke dalam terutama Nasdem. Satu, Nasdem tidak terlalu cepat mengkomentarin reaksi yang seakan-akan kita bela diri gitu. Pembelaan ini kita coba tenang dulu. Tapi di sisi lain, bolehlah kita mengingatkan juga. Apa yang perlu kita ingatkan? Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama. Ya? Itu yang Nasdem sedih dia kalau harus ada drama dulu, baru hukum. Sesudah penegakan hukum nanti mengharap amnesti. Itu nggak bagus juga. Jangan.
Tegakkan hukum secara murni dan Nasdem ada di sana. Yang salah adalah salah. Proseslah secara bijak. Tapi apakah just presumption of innocence, praduga tidak bersalah itu sama sekali nggak laku lagi di negeri ini? Ambillah salah satu contoh, saya harus katakan di sini. Terminologi OTT yang saya pahamin mungkin dengan keawaman saya, mungkin. Saya ini orang awam sekali. Saya harus belajar kembali. Ini harus dijelas kembali. Yang saya pahamin OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma-norma hukum terjadi di satu tempat antara pemberi maupun penerima. Itu OTT. Tangkap dia. Ini kalau yang satu melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah si pemberi yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus nih barangkali. Jadi terminologi yang tidak tepat. Saya menginstruksikan fraksi Nasdem untuk minta agar Komisi 3 memanggil KPK dengar pendapat agar yang namanya terminologi OTT, khusus terminologi OTT ini bisa diperjelas oleh kita bersama. OTT itu apa yang dimaksudkan? Supaya jangan ini bingung publik. Orang kena stempel OTT dulu. Itu juga tidak tepat. Tidak arif, tidak bijaksana, dan tidak dukung jalannya pemerintahan ini. Menurut saya. Itu tegas. Baik. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Yang kedua, Pak. Ya. Cukup ya? Terima kasih teman-teman semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.